warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu su'ba ila syi'ta sahla. Amma ba'du, faqala musannif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi insyaallah ta'ala. Amin ya Allah, amin. Sanukri'uka fala tansa, sanukri'uka fala tansa, sanukri'uka fala tansa ya zal jalali wal ikram. Babul hududi awaluha haddus zina wa huwa akbarul kabair ba'dal qatli wa qila huwa muqaddimun alaihi yajlidu wujuban imamu aw naibuhu duna ghairihima khilafan lil kuffali hurran mukallifan zana bi ilajil hashfati aw qadriha mim faqidiha. Bab pada menyatakan hudud. Hudud artinya hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan satu kesalahan yang dilarang di dalam agama. Sebelumnya sudah kita menyampaikan yaitu tentang hal murtad. Hukuman kepada orang murtad adalah ini hukuman mati kalau dia tidak bertaubat. Sekarang kita masuk pada bab-bab hukuman kepada orang-orang yang melakukan perbuatan zina. Awaluha haddus zina. Awal-awal permulaan daripada had adalah had zina. Wa huwa akbarul kabair. Dianya zina adalah merupakan sebesar-besar daripada dosa besar. Ba'dal qatli, sesudah pembunuhan. Jadi perbuatan zina, buat zina adalah merupakan sebesar-besar daripada dosa-dosa besar sesudah pembunuhan. Jadi yang pertama pembunuhan, setelah itu yang kedua, dosa besar yang kedua adalah melakukan perbuatan zina. Lalu bagaimana hukuman kepada orang yang melakukan perbuatan zina? Dan hukuman yang diberikan kepada orang yang berbuat zina, baik dia merupakan zina muhsin atau ghairah muhsin, baik dia adalah orang yang melakukan zina baru pertama kali atau dia orang yang sudah kawin. Orang kalau nikah, ada hukuman iban udah melakukan perbuatan zina. Yang pertama sekali, ia jelidu wujuban imamu au naibu duna ghairihima khilafan lil kufai. Menjilid hukumnya wajib oleh imam atau
oleh naib imam. Duna ghairi imam, tidak boleh yang lain, tidak boleh selain daripada imam, dan tidak boleh selain daripada naib imam. Anjir kubur barang kasau. Jadi yang melakukan hudud atau yang melakukan jilid seperti kepada orang yang melakukan zina, ini adalah dilakukan oleh imam atau oleh naib imam. Hanya imam kan ulil amri pemimpin atau naib daripada pemimpin. Siapa yang sudah dipercayakan oleh naib daripada imam, maka dialah yang melakukan yaitu jilid tersebut. Nah, hukuman orang kubur bina khilafan lil kufal, khilaf bagi tungku kufal. Kalau tungku kufal berbeda. Jadi yang melakukan jilid tersebut ini boleh dilakukan oleh selain imam. Nyok kenimum mayang gitu kan. Sebab itulah imam di dalam pembahasan hukum Islam, imam itu adalah pemimpin, ulil amri. Ini ada pegang ulil amrinya mulai daripada bapak isi sampai terus bak presiden, dan orang-orang yang menjadi naib-naibnya. Hurran mukallifan, yang orang yang melakukan perbuatan zina tersebut adalah dia orang merdeka, lagi dia orang sudah mukallaf, bukan budak, dan dia sudah mukallaf. Mana mukallaf sudah Islam, balik dan berakal. Mungkin nanti kalau seandainya dilakukan oleh anak-anak, anaknya yang bubuk yang belum balik, itu hukumnya lain lagi. Mungkin tidak dikenakan hukum sebagaimana dikenakan hukum kepada orang-orang yang mukallaf. Bahkan anak kena hukumannya, yaitu orang merdeka yang sudah mukallaf yang melakukan perbuatan zina. Maka orang yang merdeka, makna orang merdeka kelamian tunggu. Lagi tanya bukan orang merdeka, lagi sudah mukallaf, sudah balik Islam, berakal balik. Yang seseorang ini melakukan perbuatan zina, hukumnya adalah dijilid oleh imam atau oleh naib imam. Paduga dijilid sebanyak 100 kali. Lagi kagak bubuk selamanya nyan paneh jilid ko ya. Paduga dijilid ni. Maksudnya yang kagak baik di panggungnya ke jilid paduga. Paling nak di keluarga orang-orang. Tapi jilid di sini adalah sampai mencapai 100 kali. Biilajil hasfati, zina bagaimana sehingga seseorang itu dikenakan jilid. Kena berbuat bertuga orang yang berbuat zina, bagaimana dia melakukan perbuatan zina adalah yang pertama sekali sehingga dia dikenakan jilid 100 kali biilajil hasfah, dengan memasukkan hasfah, zakat atau qadriha, atau kadarnya hasfah, min faqidiha, dari orang yang sudah fakidnya hasfah. Jadi orang yang melakukan zina, baru dikatakan seseorang itu melakukan perbuatan zina adalah disebabkan seseorang itu biilajil hasfah, dengan memasukkan hasfah.
atau dengan memasukkan kadar hasfah dari orang yang sudah tidak ada lagi hasfah. Nah, kalau hasfahnya ujung zakar, atau ada orang umpamanya dia tidak ada lagi hasfah, menyata pegang hatanya kadekoh, ya, kadekoh tinggal di kan, ya, tinggal di country adanya. Jadi baru dikatakan dia melakukan perbuatan zina sehingga keneng jilid bagi urutnya adalah disebabkan dia sudah memasukkan hasfah atau kadar hasfah itu bagi orang yang sudah terputus hasfah. Nah, yang baru keneng jilid. Kemana dia memasukkan hasfahnya? Fil farji, ke dalam farj. Farj yang mana? Farj anak Adam, lagi yang hidup, kubur atau dubur, laki-laki atau perempuan. Ini nyok kait ji. Baru seseorang itu dikenakan hukuman jilid adalah disebabkan dia memasukkan hasfah atau dia memasukkan kadar hasfah. Kalau seandainya hurungnya hanali hasfah atanya kadekoh tinggal ikan ukuran baru kira goknya ukuran kepubutina sehingga dia dikenakan yaitu jilid 100 kali bagi yang belum pernah menikah, yaitu kadar hasfah ubina ukuran kadar hasfah pertama katanya fil farji, ke dalam farad yang mana? Farad anak Adam, baik dia yaitu yang anak Adam itu yang masih hidup tadi menyempuh Daudi menyakamati hanang, baik itu kubur atau itu dubur, tadi melakukan perbuatan zinanya hana meceh dengku ke mentah atas nama melakukan memasukkan hasfah dakar atau kadar hasfah dakar ke dalam faras anak Adam, baik yang dia masukkan itu ke dalam kubur atau itu ke dalam dubur, karena ukuran seukur hasfah baik itu laki-laki atau perempuan, barulah dia dikenakan hukuman jilid. Ma'a ilmi tahrimihi, beserta dia mengetahui haramnya. Dagangnya yang kedua yang bahwa hukum memasukkan hasfah dakar atau kadar hasfah dakar ke dalam farad. Kata-kata farad baik itu kubur atau itu dubur. Sebab makna farasnya ruhung, lubang, yang iklak lubang di sini kubul atau dubur. Kalau dia sudah memasukkan kadar hasfahnya baik ke dalam faras seorang wanita atau ke dalam faras seorang lelaki, berarti dalam dubur nyo urangnya keneng jilid. Bagi kalau dia belum kawin masih gadis atau masih lajang serta sedangkan hukum yang sudah kawin itu lain lagi. Ma'al ilmi tahrimihi, beserta dia mengetahui haramnya. Dan orang yang melakukan itu tahu dia hukumnya lah haram. Itu pula yang bawahnya hukum diharam. Mana udah anak depu, bisa saja anak depu yang baru pertama Islam, baru masuk Islam, yang bahwa dia tidak tahu itu hukumnya, yang bahwa melakukan zina itu haram. Umpamanya seperti orang dia jahil dengan haram perbuatan itu, kepikirannya anjir, maka dengan sebalik orang yang jahil itu tidak dikenakan jilid, tidak dikenakan had. Fala hadda bimufakhadati, maka tidak kena had atau tidak kena jilid
bagi seseorang yang melakukan mufahadah. Putra mufahadah? Mufahadah menyata pegang bahasa Aceh kan? Dia berpahak-pahak. Ya. Maksud di sini adalah seseorang itu menghempitkan zakarnya dengan dua paha orang lain. Paham kan? Nag hukum urengan kepubutina berarti kalau dengan mufahadah belum dihukum dia melakukan perbuatan zina sampai hukum kena jilid. Golong. Dalam istilah lain mufahadah di sini homoseks. Tapi makna mufahadah di sini kalau dalam artian homoseksnya agam ngauragam. Tapi makna mufahadah di sini adalah seorang lelaki sesama lelaki dengan memasukkan zakarnya ke dalam dua paha, tapi bukan ke dalam lubang. Itu apakah sudah dihukum melakukan seseorang itu zina yang sehingga dikatakan kena jilid? Golong. Tapi mana kira zinanya? Zina gitu. Tapi yang maksud dijelaskan di sini, orang yang melakukan perbuatan yang seperti itu, apakah kena hukum hudud jilid? Belum. Karena baru dikatakan seseorang itu kena jilid disebabkan dia memasukkan zakarnya ke dalam farad. Tapi kalau bukan ke dalam farad, maka tidak dikenakan jilid. Apakah itu dosa? Dosa rayu sih tunggu. Ya. Sebab itu dikatakan juga perbuatan zina. Lagi kita menjadi saksi. Seseorang menjadi saksi untuk orang melakukan zina, kalau menyahana kalian langsung ke pertama zakar ke dalam farad, tanya tidak bisa kita jadikan diri untuk menjadi saksi yang bawa dia berbuat zina. Baru sah kita nyojir ke saksi kalau seandainya jelas kita nyokalan dia memasukkan zakarnya ke dalam farad wanita. Kalau tidak, hancur tunggu. Kata itu dari jambu dua, kata tuduh haju pemaji bubuk dina. Bisa saja kena hat tuduh deh. Maka di sini juga mufahadahnya belum hukuman seperti hukuman jilid 100 kali golong. Kemudian juga wa musahaqah. Musahaqah mufahadah istilah saboh homo, kemudian satu lagi musahaqah. Apa itu musahaqah? Adalah seseorang itu memasukkan tulang punggulnya ke dalam farad. Orang yang seperti itu apakah nyana kenang jilid? Memangnya dosa rayu cinggu, tapi itu belum kepada tingkat kena jilid. Golong. Musahaqah ini dua, mufahadah sabok, yaitu lelaki yang menghimpitkan zakarnya di antara dua paha orang lain, baik itu perempuan atau laki-laki. Baik yang dilakukan menghimpit zakarnya kepada dua paha orang laki-laki atau dua paha perempuan. Hana kenang lam jilid, hana kenang jilid. Kan dalam artian terjilid nunggu, dalam hom. Bayangkan ada di pegang hana kenang jilid, tajilid kan. Tetap itu dosa. Namun yang gebi mufhum bak katanya sejauh mana dia melakukan perbuatan sehingga kena jilid. Juga tidak kena jilid yaitu orang yang musahaqah. Hana kena. Hana hukumannya. Manpu hukuman dan hukuman lain. Orang yang lain. Kemudian musahaqahnya adalah memasukkan
tulang pinggulnya ke dalam parut. Ya. Hai mentang ulikut kenan. Tapi tidak termasuk ke dalam parut. Kemudian wa istimna'i biyadi binafsih. Wa istimna'i biyadi nafsih. Dan juga tidak kena had, tidak dikenakan had, yaitu orang yang istimna biyadi nafsih, mengeluarkan mani dengan tangan dirinya, onani, ya, mengeluarkan mani dengan tangan dirinya, ngejarwaro, ya, onani. Na kenang jilid hana, apakah sudah dihukum dia hukuman seperti hukuman zina? Tidak. Ya. Jadinya lagi kita pegang mana ada pikirnya kaji hanjil nunggu. Cuma tidak hukumannya kepada tingkat sampai jilid tertuh hana. Ya. Dan kan jilid dempong deh. Sebabnya tetap hukumnya haram. Kalau ada mazhab yang lain itu pun hukumnya makruh kalau sudah seandainya tidak dilakukan dia akan terjadi melakukan perbuatan zina, itu mazhab lain. Kalau mazhab Syafi'i onani itu tetap hukumnya haram, baik itu hukumnya haram, ya. Wa istimna'i biyadi nafsih au ghairi halilatihi, atau istimna selain halilahnya. Ya. Kalau tadi istimna biyadi nafsih, mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri, itu tidak dikenakan hukuman jilid 100 kali, atau dikeluarkan maninya dengan tangan yang bukan halilahnya, iumat orang lain, lalu dia lakukan onani oleh orang lain, juga itu tidak dikenakan jilid 100 kali. Hanya hukumnya kepada lagi yang melakukan perbuatan zina. Tapi itu dosa besar sih nunggu. Yang surah wala taqrabuz zina termasuk itu. Ya, mufahadzah nyaitameng wala taqrabuz zina. Wa musahaqah yang termasuk ayat wala taqrabuz zina. Kemudian wa istimna ubiyadi nafsih. Kemudian wa istimna ghairi halilah. Halilah itu pengempermohdo. Ya, pengempermohdo ngawurung lain. Apakah itu dikenakan jilid 100 kali? Tidak. Bal yu'zaru fa'ilu dzalika. Bahkan ditakzirkan orang yang mufahadah, orang yang musahaqah, orang yang melakukan onani dengan tangannya atau melakukan onani dengan orang lain, ini hukumnya ditakzir. Hana kenang jilid, hana kenang cepat tertuga, tapi hati hurungnya nyo kenang takzir dong. Ge sumalaya dong. Nah, dia dimalukan dan nya debah ada baca keliling-keliling kampungnya, lalu digantung sesuatu di lehernya yang tulisannya adalah inilah orang-orang yang melakukan mufahazah, dan orang-orang yang melakukan musahaqah, dan orang-orang yang melakukan onani dengan tangannya sendiri, atau melakukan yaitu istimna dengan orang lain. Ya, takzir hukum dia. Ya, boleh di panggung pegang baru ya. Yang nyo hukuman itu hurufnya. Nyan menyo gekalen, mamnya anak kalen tidak ada punya saksi. Kemudian wa yukrahu binahwi yadiha katam kiniha minal ba'thi bi zakarihi hatta yansila. Dan makruh hukumnya melakukan istimna, makruh hukum dia tunggu binahwi yadiha katam kiniha minal ba'thi,
Makruh hukumnya tayu lakukan istimna atau onani dengan tangan istrinya. Hukum ini makruh. Tapi kalau kita lakukan dengan tangan sendiri, nya hukumnya haram. Bodoh dia dah buat. Nya haram. Tapi kalau dilakukan gepubuat leurineng do atau oleh halilahnya, itu hukumnya makruh. Man makruh jiat ben bekejiat makruh nggo. Makruh hana upu ya nggo. Makruh kelarangan jid. Ben dipegang makruh nama salah kan nggo. Makruh itu juga suatu larangan. Ya. Mana contohnya seperti mentamkinkannya seorang lelaki kepada istrinya minal ba'si bi zakarihi, supaya bangkit zakarnya. Itu hukumnya makruh. Ya. Kita yang leurung main itu tak sesuatu yang membangkitkan syahwat, bagaimana hukumnya? Ya, haram hukumnya, karena setanlah yang menemaninya. Bek lakukan hal yang kok ya. manteng halu ngan perumoh. Ya, dibandingkan dengan melakukan sesuatu yang membangkitkan dengan yang lain. Manteng hali yang ngampromoh, sehingga menyangampromoh kan halal semuanya walaupun dilihat, tapi ada di tempat-tempat yang hukumnya makruh. Ya, hatta yanzila, sehingga inzal ya, hingga inzal ya dilakukan oleh istri, itu hukumnya makruh hingga inzal ya. Kenapa demikian? Li'annahu fi makna azlin. Karena kalau itu dilakukan oleh istri, itu pada makna bersenggama. Tapi melakukan yang seperti itu hukumnya makruh. Jadi menyipu buat di promohnya sama lagi yang tubuh. Tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kemudian wala bi ilajin fi farjil bahimah. Dan tidak dikenakan jilid lagi, anak kenang jilid tertuga, yaitu seseorang ilat fil farjil bahimah, memasukkan dakarnya ke dalam parut bahimah, ngan binatang ngebuat itu, ya, ngan kameng gitu ya, ilajil fi farjil bahimah. Karena kejadiannya gua bagaimana hukumnya? Itu adalah tidak kena jilid. Tapi kalau kejadian yang dalam puasa, itu kejadian dalam puasa, yang kena kifarah puasa 2 bulan berturut-turut, yang bulan puasa. Man kalau melakukan perbuatan zina dalam bulan puasa, juga hal yang sama tengah puasa, kena gepubut buat zinanya. Gepubut buat tina buat kenang kifarah puasa 2 bulan berturut-turut, dan juga kenang jilid. Ya. Tapi di sini berbeda. Wala bi ilajin fil farjil bahimah. Orang yang melakukan zina dengan binatang, memasukkan dakarnya ke dalam parut binatang, dia tidak dikenakan jilid 100 kali. Hanya kehukum lagi kehukum kubut ngaurung. Ya. Kemudian au maitin, atau seseorang itu melakukan ilajnya, memasukkan dakarnya ke dalam parut orang mati. Nah kenang jilid orangnya hananggo ngan main ke bubut, ngaurang kamati, uraga mata udip, orang inang kamati. Nah kenang jilid tidak engkau, tapi hukumnya ditakzirkan, gitu malir engkau taruhnya. Apakah ringan itu? Hana ringan, dosa rayu cian. Sama, cuma saja perbedaannya itu tidak dilakukan jilid sebanyak 100 kali. Hana kena. Kemudian wala yajibu dzibhul bahimah, dan tidak wajiblah sembelih bahimah. Hana wajib kia binatang yang sudah
disetubuhi oleh manusia, apakah wajib disembelih? Juga tidak. Kadang nak kena hukuman itu binatang. Itu khilafan liman wahama fi. Tapi ada pendapat yang mengatakan yang bahwa kalau binatang yang sudah disetubuhi oleh manusia wajib disembelih. Berarti mau pergi beracik aku kepada binatang tersebut, hanya aku balik. Walaupun mana orang yang pubut, mana hana kena jilid tertuga, tapi dia ditakzirkan. Tetapi sampai-sampai ada yang memahami yang bahwa binatang tersebut wajib disembelih karena sudah disetubuhi oleh manusia. Karena kayak tubuh manusia. Lalu berapa kali dijilid? Yang mana kali kita pegang mana? Wa inna ma yajlidu man dzukira mi'atu min jildati. Hanya saja dijilid orang yang telah disebutkan di belakang, yaitu orang yang memasukkan hasfah zakarnya atau kadar hasfahnya, dia merdeka, dia melakukan perbuatan zina, dijilid sebanyak 100 kali. Nyangkinya hukum Allah, ya. Mesti kena pegang syariat, kena tegakkan syariat yang sebenarnya kepada orang yang melakukan perbuatan zina, yang kejilid bertugon, tepat bertugon. Menyahudip aku udip kok kamate tanam itu aku mandi. Ya, menyahudip berarti gonyan masih ada kesempatan untuk melanjutkan ibadahnya. Yang dosa zina boleh kabur setelah dikenakan jilid 100 kali. Dan yang lain lagi hukumannya wa yughrabu aman, dan diterasingkan selama setahun. Payah yuminah halai kampung yang pitun oleh kenang jilid bertuga yang taudek dengan tempat tertuga wa yughrabu aman, dan dia dijauhkan, diasingkan selama setahun di tempat di mana dia melakukan perbuatan zina. Maka cukup malang taboh kampung apabila datang orang ke kampung tersebut melakukan perbuatan zina. Orang yang di tempatnya menteng setelah dijilid 100 kali, kemudian dia diasingkan selama 1 tahun, wilaan. Wilaan itu beriring-iring. Tidurnya bewowo kampungan. Orang yang melakukan perbuatan zina, dia kena cepat tertuga, kemudian dipuji dari kampungnya. Si tun mau turut-turut. Jadi hanjir wowo ya tahu mau ruci, kena hanjir. Ya tahu saudara api hanjir ya kena. Ya tahu anak api kena hanjir. Ya tahu kerabat api hanjir sih. Diasingkan dia selama setahun yang beriring-iringan. Sejauh mana? Ya kan? Sejauh mana? Limusafati qasri fa'aksara, kurang hanjir lebih je gupuju'u sebanyak sejauh musafah kasar. Musafah kasarnya si kurang puluh hegilon buju'u, si kurang puluh hegilon buju'u, kurang dari tempat dari kampungnya hanjir tau, berarti hanjir di kota lu semawe ke puput dina, lalu diasingkan ke ubirian mendang hanjir. Kan? Udah tinggi baru dia. Ya? Ukuran pokoknya lewat Malanga baru dia. Lewat Malanga daerah gede Merdu gede gitu. Ubirian mendang hanjir. Ini wajib hukumnya. Walaupun tidak terjadi di lapangan. Yang kemana hukum nunggu yaitu hukuman kepada orang-orang yang melakukan perbuatan zina. Ya, bantu. Nyawate mau menit. Nah, itu yang gua. Ya, nah, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya dalam kampung terjadi perzinahan, kita tepi atau kita tepi dia berzina, lalu untuk mencambuk tadi sudah dilakukan 100 kali, namun untuk pengusiran selama setahun tidak dilakukan. Itu terhadap yang tidak melakukan pengusiran itu apa hukumnya? Soalnya dalam kasus ini sama apakah kuncinya atau camannya gitu. Untuk bagi mereka ini seperti apa kalau mereka tidak mengusir? Terima kasih. Kalau dia tidak melakukan pengusiran, berarti dia belum sempurna melakukan kewajibannya, dan termasuk juga masih dalam tanggungan dosa. Masih berdosa apabila itu tidak ada kelanjutannya setelah digilid 100 kali dan berkewajiban kepada imam atau naib imam untuk yugharab menjauhkan dia selama setahun, selama setahun. Berarti belum dia melakukan kewajiban seorang pemimpin atau naib pemimpin. Lalu bagaimana dengan orang yang melakukan perbuatan zina pada saat dia tidak diasingkan? Kalau dia sudah digilid selama dicambuk sebanyak 100 kali, berarti dosa zinanya sudah terampuni. Namun kewajiban seorang imam atau naib imam itu belum sempurna, belum selesai dilakukan, ketegakkan syariat sebagai seorang pemimpin belum sempurna. Tapi kalau menyahurung pupuk zina, ya kagak tuh, ya benar. Iya, imamnya. Sedangkan kita masyarakat tidak, karena tanggung jawab kesalahan yang dilakukan itu adalah oleh imam atau oleh naib imam. Kita orang yang tidak punya peran hukum, kalaupun kita lakukan itu kesalahan. Kalau kita main hakim sendiri, kena dong. Karena itu yang berhak melakukan itulah imam. Makna imam adalah pemimpin, ulil amri. Gaji tidak pegah-pegah broker. Segala sesuatu kalau imam itu dia diistilahkan ada qadhi, ada hakim, ada imam. Imam itu orang di depan artinya, imam. Ada sultan. Makna sultan itu adalah di tangannya lah semua hukum. Ana sultan. Semua istilah imam itu adalah orang pemegang aturan. Orang pemegang aturan. Membedangan menyengon wakil-wakil dewannya kan pemimpin nunggu. Dia wakil yang menyampaikan kepada pimpinan. Maka karena pilih yang amanah, itulah nanti yang akan menyampaikan kepada pimpinan. Benar. Ya benar aku. Kabeh wate aku? Kan? Jadi insyaallah untuk kan kita lanjutkan ulama lebih sampai kepada bagaimana kalau yang melakukan perbuatan zina yang sudah menikah. Jadi beda hukumannya. Hanya sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.